Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera sahabat klinik doa ibu dimanapun berada. Pada kesempatan malam ini saya akan menjelaskan topik tentang kehamilan ektopik atau yang dalam bahasa sehari-hari masyarakat menyebutnya dengan istilah kehamilan di luar kandungan. Nah, saya pikir ini merupakan salah satu topik juga ya yang penting untuk kita ketahui bersama, karena memang walaupun angka kejadiannya tidak terlalu banyak ya, hanya dikatakan sekitar 2-3% dari populasi ibu hamil. Jadi misalnya ada 100 orang ibu hamil ya, 2 atau 3 diantaranya bisa mengalami kejadian kehamilan ektopik ini. Nah, tidak terlalu tinggi tetapi ada. Yang menjadikan topik ini menjadi penting menurut saya adalah karena kejadian kehamilan ektopik ini merupakan suatu kejadian kegawat daruratan yang harus memerlukan penanganan. Nah, jadi perlu sekali bagi kita semua untuk mengetahui kira-kira gejalanya apa, faktor risikonya apa, agar jangan sampai nanti kalaupun terjadi kita tidak mengetahui dan tidak menyadarinya. Nah, kalau kita tidak mengetahui dan terlambat penanganan, kasus kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan ini akan berakhir fatal. Nah, saya akan jelaskan ya. Tapi sebelum saya menjelaskan, saya ingin memperkenalkan, ini ada anggrek-anggrek dari Pesona Anggrek Sumatera. Kita bisa kirim online ya ke seluruh Indonesia. Kalau yang berminat ada macam-macam. Nanti bisa dihubungi di nomor ini aja. Jadi saya tidak menjelaskan terlalu lama agar nanti durasinya tidak kemakan promosi anggrek ya. Jadi saya ingin menjelaskan tentang kehamilan ektopik tadi. Jadi seharusnya, nah ini saya contohkan ya biar gampang ya. Bayi itu kan dia harusnya implantasi atau menempelnya itu kan di dalam rahim. Tetapi pada beberapa kondisi, bayi ini bisa dia tumbuh tidak di dalam rahim. Nah, ini terjadi misalnya bayinya ini tumbuhnya di tuba, di saluran tuba ini di luar. Atau di ovarium di sini ya, di indung telur di kanan atau di kiri bisa. Atau dia malah di serviks, di rahim tetapi dia sudah di bagian luar dari kafum endometrium atau di bagian rongga rahim ya. Kemudian dia bisa juga di bagian rahim tetapi dia di bagian luarnya. Atau malah dia bisa juga di bagian di luar rahim sendiri. Misalnya ini rahim ya, dia di luar rahim, di rongga abdomen namanya, di rongga perut. Jadi ini bisa terjadi karena seharusnya kan kalau kehamilan tuh begini ya. Ini kan sel telur masuk dari tuba menuju ke rahim ya kan, beginilah dia misalnya. Ini sel telur harusnya kan menuju rahim, masuk dari tuba. Nah, sperma masuk, mereka bertemu sperma dan sel telur ini kan harusnya di saluran tuba. Nah, ada beberapa kondisi yang menyebabkan hasil pertemuan sperma dan sel telur tadi yang sudah jadi calon janin, itu kan yang harusnya normalnya dia masuk ke dalam rahim dan tumbuh di sini, ada terjadi kegagalan transportasi, artinya perpindahan yang dari tuba ini mengalami kegagalan menuju ke rahim. Hal ini bisa disebabkan, yang paling sering itu adalah adanya kelainan atau kecacatan atau pada infeksi yang terjadi pada tuba. Jadi misalnya si ibu mengalami adanya infeksi atau memang kelainan bentuk tuba, atau misalnya pernah melakukan riwayat operasi sehingga terjadi perlengketan. Nah, ini merupakan faktor-faktor penyebab kenapa bisa terjadi gangguan transportasi, kegagalan transportasi calon janin tadi tidak menempel ke tempat yang seharusnya. Nah, kemudian penyebab lain juga dikatakan adanya endometriosis. Nah, saya contohkan lagi ya. Endometriosis itu adalah seperti kelainan tumor atau kista ya. Endometriosis itu kista coklat biasanya. Ini juga bisa menyebabkan terjadinya kehamilan ektopik. Kemudian kelainan lain juga atau faktor risiko yang juga bisa menyebabkan kehamilan ektopik ini adalah kebiasaan merokok pada ibu. Jadi pada ibu yang merokok, kemungkinan untuk terkena kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan ini menjadi lebih tinggi ya. Adapun gejala atau tanda-tanda yang biasa dialami oleh pasien yang mengalami kehamilan ektopik ini, antara lain yang pertama adalah tanda-tanda seperti mengalami kehamilan muda. Jadi ada mual, ada muntah, kadang pusing, kadang lemas. Ya pokoknya tanda-tanda seorang ibu yang mengalami kehamilan muda. Karena memang kehamilan ektopik ini walaupun dia memang hamilnya tidak pada tempatnya, tetapi dia kan hamil.
terjadi perubahan hormon. Jadi gejala-gejala yang seperti orang hamil yang seperti saya sebutkan tadi, mual, muntah, pusing, lemas juga dialami oleh pasien-pasien yang mengalami kehamilan ektopik. Kemudian gejala kedua, dan ini khas biasanya, yaitu adanya perdarahan. Adanya perdarahan tapi tidak terlalu banyak, namun si ibunya ini kelihatan sangat lemas, sangat pucat, bahkan bisa pingsan. Dan biasanya si ibu mengeluhkan sakit perut yang sangat hebat. Nah, jadi ini merupakan tanda yang khas ya dari kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan, di mana selain terjadi perdarahan, adanya kram perut yang hebat, kemudian lemas bahkan sampai pingsan dan tidak sadarkan diri. Nah, jika ini tidak ditangani dengan segera dan tepat, ini bisa berakhir dengan kematian. Adapun penanganan yang harus dilakukan dan ini bersifat emergensi ya, segera atau SITO istilahnya dalam bahasa medis, adalah untuk dilakukan tindakan operasi. Jadi biasanya kan kalau misalnya tadi ini contoh ya, terjadi kehamilan dia di tuba misalnya. Nah, karena tuba ini bukan tempat yang memang normal untuk tumbuhnya janin, dia akan pecah karena kan dia kecil ya, dan dia tidak elastis bisa membesar seperti rahim, jadi akan pecah. Nah, ketika dia pecah, dia akan terjadi perdarahan. Hal inilah yang akan menyebabkan terjadi sakit, nyeri pada perut, kemudian pucat karena perdarahannya, dan lemas bisa sampai pingsan bahkan meninggal. Nah, penanganannya adalah menghentikan perdarahan ini. Nah, jika sudah terjadi pecah, memang saya pikir pilihan pertama itu dan harus segera kita lakukan adalah melakukan operasi untuk menghentikan sumber perdarahan. Jadi nanti calon janinnya tadi atau janinnya tadi yang tumbuh tidak pada tempatnya kita ambil, kemudian pada bagian yang perdarahan kita lakukan ligasi atau pengikatan dan penjahitan untuk menghentikan perdarahan untuk menyelamatkan nyawa ibunya. Tetapi kalau misalnya pada kasus-kasus di mana kehamilan ektopiknya belum pecah nih misalnya, kita lihat kecil dan belum pecah, memang ada sejenis obat yaitu methotrexate ya yang bisa diberikan untuk menghancurkan tanpa kita melakukan operasi. Tetapi memang jika kita memilih melakukan pengobatan dengan methotrexate, kita harus benar-benar memperhatikan atau mengevaluasi perkembangan si ibu. Benar nggak hancur dia di dalam? Benar nggak mati? Jangan-jangan nanti dia masih tetap tumbuh dan mengalami pecah, dan ini bisa mengancam nyawa si ibunya. Nah, jadi saya pikir itu saja yang bisa saya jelaskan tentang topik kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan pada kesempatan malam ini. Saya pikir mungkin pasti ada nih yang ingin bertanya atau punya pengalaman tentang kejadian kehamilan di luar kandungan ini. Silahkan dituliskan di kolom komentar. Saya juga ingin dengar tentang ceritanya, tentang sharingnya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kemudian sekali lagi saya mengingatkan semua sahabat dimanapun berada, kalau menganggap ada manfaat yang bisa diambil dari topik yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini, silakan share video ini sebanyak-banyaknya agar video ini bisa sampai ke lebih banyak orang, agar manfaatnya bisa sampai ke lebih banyak orang. Saya mohon maaf ya ngomongnya agak belibet malam ini karena memang sudah dalam kondisi ngantuk, saya mohon maaf. Nah, kemudian sekali lagi saya juga nggak lupa untuk mengingatkan para sahabat Klinik Doa Ibu dimanapun berada untuk mensubscribe channel ini agar kami bisa lebih semangat untuk menghadirkan video-video yang lebih bermanfaat, lebih baik lagi ke depannya. Dan tekan tanda lonceng agar video-video yang menarik berikutnya para sahabat tidak ketinggalan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.